Salam sejahtera sahabat Dimas Kristen DKI Jakarta. Kami menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam program Bimbingan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Dimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami akan mempelajari firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menguasai hati serta pikiran kami, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami bukan saja memahaminya, tetapi hati kami terdorong untuk menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama, terkadang kita mengalami hinaan atau kata-kata yang bukan saja mengecewakan, tetapi juga sangat menyakitkan hati kita. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar apa kata firman Tuhan ketika kita menghadapi hinaan ataupun ujaran-ujaran yang menyakitkan. Sama-sama kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ulah kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku terlebih lagi, sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema respon yang tepat terhadap hinaan. Bapak Ibu sahabat Dimas Kristen yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana respon kita ketika kita dihina ataupun dikatakan kata-kata yang mengandung kebencian. 2 Samuel pasal 16 mengajarkan bahwa Absalom saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan pemerintahan Daud. Jadi demi keselamatannya, Daud mengasingkan diri, menjauhi tahtanya, pergi meninggalkan kenyamanan tahtanya. Saat Daud dan para pengikutnya sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Simei. Dan dalam pertemuan itu Simei bukan sekedar menghina, tetapi juga mengutuki Daud habis-habisan. Nah, mari kita lihat apa reaksi Daud menghadapi tindakan kasar, tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Simei yang notabene bukan siapa-siapa. Hal pertama yang bisa kita lihat bagaimana Daud berespon terhadap hinaan yang ditujukan kepadanya adalah pertahankan perspektif yang benar. Itu tercatat dalam 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Daud pada saat itu sedang berada dalam kondisi mental yang sedang down. Kondisi di mana dia sedang melarikan diri dari Absalom. Dia yang semestinya adalah seorang raja, duduk di tahtanya, tetapi saat itu sedang berada dalam sebuah pelarian. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, menghadapi penghinaan yang berasal dari Simei, sangat wajar ketika Daud membalas dengan hal yang lebih kasar dan lebih jahat. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud justru berefleksi di dalam dirinya. Dia melihat, jangankan Simei, Absalom anaknya sendiri pun bermaksud hendak membunuh dia. Karena itu Daud tidak berniat sama sekali untuk membalas penghinaan, membalas kutukan Simei dengan hal yang sama jahatnya. Kemudian hal yang kedua, kita lihat apa yang Daud lakukan menghadapi Simei. Daud mengatasi keinginan untuk membalas. Berurusan dengan pelecehan verbal atau komentar yang menyakitkan memang bisa melelahkan.
dan juga sangat mengecewakan. Namun membalas bukanlah respon yang tepat, karena selain kita melukai orang lain, kita pun akan sama terlukanya, membuat kondisi hati kita, kondisi rohani kita juga akan sama lelahnya. Karena itu Daud menolak untuk membalas, tetapi di dalam kediamannya, di dalam pembiaran yang dilakukan terhadap Simei, justru jiwanya disegarkan. Dan kemudian hal yang ketiga, Daud melihat bahwa di dalam kutukan yang Simei lakukan ada maksud Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi hal ketiga yang harus kita pahami ketika kita menerima penghinaan, ejekan ataupun kata-kata kebencian, pahami maksud Tuhan di balik kejadian itu. Daud tidak membalas. Daud tidak merespon dengan kekasaran ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Tetapi Daud fokus pada maksud Tuhan di balik kejadian atau pengalamannya bersama dengan Simei. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sangat berat untuk menguji iman kita. Kadang-kadang itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijak, pribadi yang lebih kuat. Nah, hari ini dari Daud kita boleh belajar bahwa kita tidak bisa mencegah siapapun mengeluarkan kata-kata hinaan kepada kita. Kita tidak bisa membatasi orang lain untuk mengucapkan kata-kata kebencian kepada kita, tetapi kita masih memiliki keputusan bagaimana merespon dengan tepat akan hinaan ataupun ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada kita. Dari Daud kita belajar untuk mempertahankan perspektif yang benar, kemudian menahan diri untuk tidak membalas, dan hal yang ketiga, memahami maksud Tuhan di balik kejadian yang sedang terjadi. Biarlah kiranya kita semua dapat menjadi orang-orang yang ketika dihina, kita memutuskan untuk merespon dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dari Daud kami belajar bahwa dalam kehidupan kami tidak bisa menghindari ketika ada orang-orang yang menghina, mengejek, bahkan mungkin mengutuk kami. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana kami berespon dengan benar. Biarlah ya Tuhan, kami tetap memilih untuk mempertahankan perspektif yang benar, menahan diri untuk tidak membalas hal-hal yang buruk yang orang lain lakukan kepada kami. Bahkan kami membuka diri untuk mencari maksud Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di balik hal-hal buruk yang terjadi pada kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam kondisi apapun kami tetap berespon dengan tepat, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyaksikan Tuhan dan menyatakan Tuhan melalui sikap kami. Di dalam nama Yesus, amin. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta, sampai berjumpa lagi di program-program selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share di akun Bimas Kristen DKI Jakarta. Sampai jumpa.